Selamat datang di channel Begundal Terhormat. Gitu Gila ya anjir. Kau mana main gitar? Enggak. Enggak apa, cuma jereng-jereng. Udah lah ya. Kunci apa tuh? Kunci kehidupan lah. Udah, gas. Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah teori konspirasi yang gak ada habisnya dari dulu sampai sekarang. Ya pasti kalian juga udah pada tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu teori konspirasi Illuminati yang udah terkenal di seluruh dunia ini ya kan? Kau pun pasti tahu kan tuh? Tahu ada lah. Jadi langsung aja kita gas ke pembahasannya. Illuminati merupakan teori konspirasi paling populer di dunia. Illuminati dalam bahasa Latin Illuminatus artinya adalah tercerahkan. Jadi kenapa begini? Nggak cerah. Jadi sejarah awal pembentukan Illuminati itu gini. Demi melawan otoritas Katolik di Eropa yang dianggap terlalu merugikan peradaban manusia, Ordo Illuminati didirikan di Bavaria. Menurut para pelopornya, Katolik yang selama ini berkuasa harus segera dimakzulkan dan digantikan secara total oleh logika dan akal manusia. Karena kedua hal itulah menurut mereka yang sebaiknya membimbing kehidupan. Mereka adalah sekelompok pemikir bebas yang menentang tahayul umum, penyakit sosial, penyalahgunaan kekuasaan negara, dan ketidaksetaraan gender yang merajalela. Sekitar tahun 1687, masyarakat Eropa mulai memisahkan kepentingan gereja Katolik dengan pemerintahan negara. Hingga pada 1789, masa pencerahan menjadi titik balik peradaban Eropa yang ditandai dengan 4 hal utama: kapitalisme, individualisme, aspek rasionalitas, dan kemajuan teknologi. Di masa itulah gerakan Illuminati muncul. Publik mengenalnya untuk pertama kali sebagai Ordo Illuminati. Gerakan ini lahir pada 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Bavaria, yang sekarang bagian dari negara Jerman. Ordo Illuminati dipelopori oleh Johann Adam Welsau, profesor bidang hukum kanonik di Universitas Ingolstadt, yang dikelola oleh tarekat Yesuit. Sebelum memulai gerakannya, Johann Adam mengundurkan diri dari tarekat Yesuit. Lalu, masyarakat Bavaria meminta Charles Theodore untuk melarang kelompok ini dengan dugaan rahasia dari gereja Katolik Roma. Kemudian, Illuminati dibubarkan pada tahun 1785. Namun, mereka tetap hidup dalam imajinasi publik sejak saat itu. Nggak sampai situ aja loh perjalanan Illuminati ini. Di era modern ini, ketertarikan terhadap Illuminati dimulai ketika novelis Robert C. dan Robert Anton Wilson menerbitkan novel The Illuminatus Trilogy yang menempatkan gerakan Illuminati sebagai konspirator utama dan mempengaruhi berbagai keputusan penting yang menentukan jalannya peradaban dunia. Para penulis lain seperti Mark Diss, David Icke, T.C. Mars, Ryan Burr, Jules Lina, dan Morgan Kritzer berpendapat bahwa Illuminati Bavaria ada dan terus bertahan. Susah lah namanya. Ya, kenapa nggak namanya Saipul? Yuki. Anto. Apa lagi ya? Iwan. Gampang. Novel yang paling populer mengangkat konspirasi di sekitar Illuminati adalah Focus Pendulum karya Umberto Eco yang terbit pada 1988 dan Angels and Demons karya Dan Brown yang terbit pertama kali tahun 2000. Meskipun nggak gunain sumber-sumber dan metode sejarah yang solid dalam penulisannya, namun novel-novel itu sukses mewariskan kesan misterius dalam Illuminati itu sendiri. Sip. Oke, kayaknya sampai situ aja lah pembahasan latar belakang seperti apa sebenarnya Illuminati itu, kapan dibentuk, dan tujuannya untuk apa. Selanjutnya kami akan membahas beberapa teori konspirasi mengenai Illuminati yang udah menggembarkan dunia sejak dulu sampai sekarang ini. Yang pertama, kita mulai dari tragedi 11 September. Tragedi hancurnya The Twin Tower pada 11 September 2001 ini merupakan luka yang mendalam bagi masyarakat Amerika. Para pemajak pesawat membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pemajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center atau WTC di New York City. Kedua menara itu pun runtuh dalam kurun waktu 2 jam saja.
Sekitar 3.000 orang menjadi korban tewas dalam serangan 11 September tersebut. Kelompok teroris Al-Qaeda disebut sebagai pelaku utama dari serangan itu. AS pun akhirnya memburu pemimpin Al-Qaeda waktu itu yang tak lain adalah Osama bin Laden dengan menginvasi Afghanistan. Tak hanya menyisakan cerita pilu aja nih do. 11 September juga dikaitkan dengan teori-teori konspirasi. Salah satu teori konspirasinya ialah sejumlah kelompok seperti Qanon meyakini bahwa Deep State Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan tersebut. Deep State yang dimaksud di sini adalah istilah yang mereka gunakan untuk menyebut lembaga pemerintah yang diam-diam berkuasa di dalam negara itu. Beberapa pihak mengeklaim pemerintah AS melakukan serangan atau mengetahui sebelumnya dan mengizinkan penyerangan itu. Setelah teori tersebut berkembang, dirilislah film berjudul Lost Change yang mendukung teori tersebut. Karena hal tersebutlah yang membuat pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk berperang melawan terorisme dunia dan menyingkap teori Illuminati. Yang kedua, konspirasi para selebritis dunia hanyalah boneka bagi para elit global. Mungkin kalian banyak lihat selebritis-selebritis terkenal di dunia berpose setengah telanjang dengan mengeluarkan lidah atau menutupi salah satu mata mereka. Katanya mereka hanyalah boneka yang berada di tangan Illuminati agar mendapatkan kesuksesan dan kekayaan yang berlimpah. Jadi orang tuh cuman diperalat aja tuh. Terus orang tuh juga jadi makin kaya gara-gara peralat kayak gitulah. Yang ketiga, pembunuhan para selebriti di dunia. Mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Illuminati telah membunuh banyak orang yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan visi dan misi mereka, termasuk Putri Diana dan Amy Winehouse. Dalam wawancara televisi terakhirnya Amy Winehouse, dia bercakap, mereka mencoba untuk membentuk saya menjadi bentuk segitiga kecil, tapi saya menolak. Kayak yang kalian udah tahu ya kan, segitiga itu tuh lambang dari Illuminati. Selanjutnya revolusi Prancis, banyak yang percaya bahwa Illuminati Bavaria selamat dari penindasan yang terjadi di tahun 1785 dan kemudian menyusun revolusi Prancis. Para ahli teori konspirasi mengeklaim bahwa mereka telah menemukan banyak simbol Illuminati yang tersebar di seluruh lukisan dan juga dokumen dari era revolusi tersebut. Terus yang kelima, pembunuhan publik. Illuminati kayaknya adalah dalang yang mengontrol media dan memanipulasi mereka untuk secara obsesif melaporkan tentang kehidupan para selebriti. Dan dengan berbagai macam informasi yang gak guna itu, masyarakat dengan mudahnya kehilangan informasi yang benar-benar penting, kayak pemerintahan, dunia politik, revolusi, dan juga pemberontakan. Jadi mereka tuh sengaja mengalihkan orang-orang dengan media berita yang nggak penting itu, biar berita tentang mereka nggak terekspos lagi. Kayak gitulah mungkin ya kan? Mungkin lah. Selain beberapa teori konspirasi Illuminati yang udah kami bahas tadi, nah ini ada kejadian yang cukup menghebohkan, di mana sekitar Agustus 2021 lalu, sebuah kasus di mana seorang ayah membunuh anaknya sendiri karena percaya teori konspirasi dari Illuminati. Seorang pria di California, Amerika Serikat bernama Matthew Taylor Coleman telah membunuh anak yang masih kecil karena terpengaruh teori konspirasi Qanon dan Illuminati. Ia membunuh dua anaknya dengan senjata spearfishing di Meksiko. Spearfishing itu tombak untuk ngapain ikan? Tombak ikan tuh, gede. Ia melakukan hal ini karena meyakini dua anaknya mewarisi DNA ular dari istrinya dan akan tumbuh menjadi monster. Kacau kali. Bapak yang aneh, saya percaya gitu aneh. Terus, Coleman membuat pernyataan kepada penyelidik federal ketika ditangkap di perbatasan setelah pembunuhan ganda pada hari Senin. Awalnya, Coleman dilaporkan hilang oleh istrinya pada 7 Agustus setelah meninggalkan rumahnya di Santa Barbara bersama putrinya yang berusia 10 bulan dan putranya yang berusia 2 tahun ke Rosarito. Dia diduga menembak mati keduanya di dada dengan tombak dan ditangkap oleh patroli pabean dan perbatasan saat dia mencoba masuk kembali ke Amerika Serikat sendirian 2 hari kemudiannya. Polisi perbatasan mengamati sesuatu seperti darah pada dokumen di kendaraannya. Dan polisi Meksiko menemukan mayat korban anak-anak yang cocok dengan deskripsi yang ada. Tersangka mengatakan kepada FBI
Dia percaya anak-anaknya akan tumbuh menjadi monster sehingga dia harus membunuh mereka. Kemudian dia didakwa dengan pembunuhan asing warga negara Amerika Serikat. Nah, sakit asli. Ya kali anak sendiri jadi monster ya kan. Emang apa? Evolusi dia pakai spell card Yu-Gi-Oh gitu. Oke, kayaknya segini aja lah dulu ya kan pembahasan tentang Illuminati. Sebenarnya konspirasi tentang Illuminati ini banyak kali dan gak ada habis-habisnya. Jadi segini aja dulu ya kan. Nanti kalau ada konspirasi baru lagi tentang Illuminati mungkin bisa kami bahas lagi lah. Iya. Jadi gini karena ini sebenarnya nyangkut sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang udah terjadi. Ini kan memang janggal. Sekali lagi ini konspirasi. Jadi nggak ada bukti valid atau nggak tahu betul atau enggaknya. Iya, nggak tahu betul atau enggaknya secara pasti. Apakah hal-hal yang tadi kita dengar tadi itu benar-benar konspirasinya itu benar-benar terjadi atau enggak? Ya nggak tahu lah. Iya. Yang sekedar infoi aja lah. Iya. Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi kebenarannya itu segera terungkap lah. Ya kan? Jadi masyarakat ini nggak dibodohi nggak gitu. Yeah. Oke apapun omongan-omongan yang terucap dari mulut kami itu tidak berniat untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, saya Fando. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Apa arti adios? Anak Dio. Adios. Anak Dio sehat selalu. Saya belum nikah padahal. Ya, dia sampai jarang dia selamat tinggal lah. Kalau nggak salah ya, nanti salah. Iya, adalah Google. Udah habis kita video ini kita cari lagi. Iya, Google. Sip. Dah. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.